Om Swastiastu. Halo teman-teman, anak-anak kelas 10. Berjumpa kembali di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital dengan materi logika dan algoritma komputer. Pada video yang sebelumnya, yang di bagian pertama, kita sudah membahas submateri mengenai logika dan algoritma, di mana secara spesifik hal yang kita bahas di video tersebut adalah yang pertama, logika dan algoritma terkait dengan pengertiannya. Dan yang kedua, manfaat belajar logika. Dan yang ketiga itu adalah ciri-ciri algoritma. Yang keempat, sifat-sifat algoritma. Yang kelima, tujuan dan fungsi dari algoritma. Dan yang keenam adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan algoritma. Saya harap materinya sudah dipelajari dan saya harap kalian sudah memahami apa yang sudah dipelajari. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu logika dan algoritma komputer, tetapi dengan subbab yang berbeda, yaitu dasar-dasar algoritma. Di dasar-dasar algoritma ini ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah penyajian algoritma, dan yang kedua adalah struktur dasar algoritma. Jadi mohon disimak dengan baik karena akan ada tugas yang saya berikan terkait pembahasan ini, di mana soalnya akan saya berikan di tengah-tengah video ini. Jadi persiapkan alat tulis, kemudian buku catatan jika dirasa nanti ada yang perlu untuk dicatat. Jadi mari kita mulai saja pembahasan yang pertama, yaitu penyajian algoritma. Penyajian algoritma secara garis besar dibagi dalam 3 bentuk penyajian. Yang pertama itu adalah cara deskriptif, yang kedua pseudocode, dan yang ketiga adalah flowchart. Jadi yang pertama kita bahas adalah cara deskriptif. Penyajian algoritma dengan cara deskriptif. Dengan notasi ini, deskripsi setiap langkah dijelaskan dengan jelas. Maksudnya, algoritma ditulis dalam bahasa manusia sehari-hari, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan dalam bentuk kalimat. Setiap langkah algoritmanya diterangkan dalam satu atau beberapa kalimat. Contoh pertama, algoritma menentukan luas persegi panjang. Langkah pertama yang harus dituliskan itu adalah kata mulai atau kata start. Kata mulai digunakan jika penyajian algoritmanya itu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan jika menggunakan bahasa Inggris, gunakanlah kata start. Ini sesuai dengan ciri-cirinya algoritma, bahwa algoritma itu haruslah memiliki start atau awalan, dan algoritma haruslah memiliki akhiran. Kemudian langkah yang kedua itu adalah masukkan panjang dari persegi panjang atau variabelnya adalah P. Kemudian langkah yang ketiga, masukkan lebar dari persegi panjang atau variabelnya itu kita buat dengan huruf L. Kemudian langkah keempat, barulah di sini kita deskripsikan atau kita buat prosesnya, yaitu pencarian luas, di mana luas persegi panjang itu sama dengan panjang dikali lebar. Nah, setelah luasnya ditemukan, dari hasil proses pencarian luas ini, barulah di langkah yang berikutnya kita tampilkan luasnya. Kemudian setelah outputnya dihasilkan,
maka algoritmanya itu bisa diselesaikan dengan menuliskan langkah yaitu selesai atau end dalam bahasa Inggris. Untuk lebih memahami lagi bagaimana sih cara penyajian algoritma dengan cara deskriptif, di sini saya sediakan contoh lagi satu, yaitu contoh 2, di mana kasusnya adalah menentukan luas lingkaran. Langkah yang pertama itu pastinya kita harus menuliskan awalan dengan kata mulai atau start. Ya. Kemudian langkah yang kedua itu adalah kita pikirkan apa yang dibutuhkan dalam pencarian luas lingkaran. Ya, di sini kita memerlukan yang namanya jari-jari. Maka langkah kedua itu masukkanlah jari-jari lingkaran, atau kita buat variabelnya dengan huruf R. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah proses dari pencarian luas lingkaran, yaitu luas sama dengan Pi dikali R dikali R. Karena tadi jari-jari lingkaran sudah kita buatkan variabel yaitu R. Kemudian langkah keempat, setelah proses pencarian luasnya ditemukan, barulah kita tampilkan luas dari lingkaran tersebut. Kemudian langkah yang terakhir, ya, karena di sini sudah dihasilkan suatu output yaitu luas, maka algoritmanya bisa diakhiri dengan menulis kalimat atau kata selesai atau end. Kemudian penyajian algoritma dengan cara pseudocode. Pseudocode itu berasal dari kata pseudo dan code yang memiliki arti kode semu atau menyerupai kode program yang sebenarnya. Jadi pseudocode itu merupakan sebuah pengembangan dari suatu algoritma. Secara singkatnya, pseudocode bisa dikatakan sebagai sebuah algoritma yang sudah diubah ke dalam bentuk kode-kode tertentu. Untuk dapat membuat sebuah pseudocode, paling tidak harus mengetahui algoritma dari suatu masalah terlebih dahulu. Sebuah pseudocode itu memiliki struktur penulisan. Yang pertama itu ada judul, di mana di judul atau di header itu memuat judul algoritma serta informasi atau keterangan tentang algoritma yang ditulis. Dan yang kedua ada deklarasi. Bagian deklarasi atau definisi variabel di sini memuat definisi dari nama variabel, kemudian nama dari konstanta, nama prosedur, nama fungsi, atau tipe data yang digunakan dalam algoritma. Kemudian struktur yang ketiga itu ada deskripsi. Bagian deskripsi atau rincian langkah. Jadi di bagian ini memuat proses atau langkah-langkah penyelesaian suatu masalah, termasuk beberapa perintah seperti baca data, tampilkan, atau ulangi yang mengubah data input menjadi output. Ini contoh dari pseudocode yang dimana algoritmanya itu diambil dari algoritma yang sebelumnya, yaitu mencari luas lingkaran. Sesuai dengan struktur dari pseudocode, hal pertama yang harus kita buat itu adalah judulnya. Ya, judulnya di sini adalah algoritma luas lingkaran. Kemudian terdapat juga keterangan tentang algoritma ini,
Keterangannya adalah digunakan untuk menghitung luas lingkaran. Kemudian kita buatkan deklarasi. Hal yang kita buat di dalam struktur deklarasi yang pertama itu adalah tentunya kita tuliskan konstanta yang diperlukan, yaitu Pi, di mana Pi ini adalah nilainya 3,14 dan bertipe data float. Jadi tipe data float itu adalah tipe data yang menyimpan bilangan desimal. Kemudian yang perlu kita deklarasikan lagi adalah jari-jari dari lingkaran, di mana jari-jari ini kita definisikan variabelnya dengan R dan menggunakan tipe data float. Kemudian yang kita deklarasikan lagi yang terakhir itu adalah luas, di mana nama variabelnya adalah L dengan tipe data float. Nanti variabel L ini atau luas ini akan kita gunakan untuk menampung hasil proses dari pencarian luas lingkaran. Kemudian ke struktur deskripsinya. Di sini kita jabarkan langkah-langkah dalam pencarian luas lingkaran. Yang pertama tentunya adalah baca R atau baca jari-jari. Dalam hal baca jari-jari ini tentunya pasti akan ada suatu inputan yang diinputkan oleh pengguna atau user. Kemudian L atau luas itu didapatkan dari hasil proses Pi dikali R dikali R, sehingga hasil prosesnya akan ditampung ke dalam variabel L. Kemudian selanjutnya adalah tampilkan L atau luas. Ini adalah contoh dari pseudocode. Kemudian kita lanjut ke penyajian algoritma dengan flowchart. Flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart bukan merupakan sebuah kerangka berpikir seperti algoritma ataupun pseudocode. Fungsi utama dari flowchart itu adalah untuk menggambarkan sebuah desain program dan untuk merepresentasikan sebuah program atau sistem yang akan dibuat berdasarkan pola berpikir kita atau berdasarkan algoritma. Flowchart itu sendiri bentuknya berupa bagan yang menggambarkan arus logika dari data yang akan diproses dalam suatu program dari awal sampai akhir. Jadi flowchart itu terdiri dari simbol-simbol yang mewakili fungsi-fungsi langkah program dan garis alir atau disebut dengan flow lines yang menunjukkan urutan dari simbol-simbol yang akan dikerjakan. Jadi berikut ini simbol-simbol yang sering digunakan dalam pembuatan flowchart. Yang pertama ada terminator. Terminator ini adalah sebagai simbol start atau end atau sebagai simbol mulai dan selesai. Kemudian simbol yang kedua itu ada input output. Simbol ini digunakan untuk menuliskan program atau proses penerimaan data atau pengeluaran data.
Kemudian simbol yang ketiga ada proses. Simbol proses ini digunakan untuk menuliskan proses yang diperlukan. Misalnya operasi aritmatika. Kemudian simbol yang keempat itu ada conditional atau decision. Simbol ini digunakan untuk menyatakan proses yang membutuhkan suatu keputusan. Selanjutnya ada simbol preparation. Simbol preparation ini digunakan untuk memberikan nilai awal. Misalnya seperti tadi ada P, ya. P itu nilainya sudah tentu adalah 3,14. Maka dalam mendeklarasikan P dalam flowchart itu gunakanlah simbol preparation. Kemudian ada row atau flow lines. Row ini digunakan sebagai penunjuk arah dan alur dari suatu proses. Selanjutnya ada simbol konektor one peak. Konektor one peak ini digunakan untuk menyatukan beberapa row yang masih dalam satu halaman. Kemudian ada connector of page. Connector of page ini hampir sama seperti connector one page, cuman bedanya adalah connector of page ini digunakan untuk menyatukan beberapa row atau beberapa flowchart yang berbeda halaman. Kemudian simbol yang terakhir yang sering digunakan itu adalah display. Jadi simbol display ini digunakan untuk menampilkan suatu data ke monitor. Contoh, di sini ada contoh flowchart di mana studi kasusnya itu sama seperti tadi, yaitu menentukan luas lingkaran. Dalam flowchart pertama yang harus kita buat itu adalah terminator, simbol terminator, di mana simbolnya ini digunakan untuk memulai atau mengakhiri suatu flowchart. Ya. Kita buat terminator di mana keterangannya itu adalah mulai. Selanjutnya di sini ada flow lines atau row. Ya. Berarti setelah terminator, setelah flowchartnya dimulai, maka akan dilanjutkan ke proses yang berikutnya, yaitu preparation, untuk memberikan nilai awal atau memberikan keterangan nilai awal dari suatu variabel yaitu P dengan nilai 3,14. Selanjutnya ada proses input, ya, maka digunakan simbol input output. Di sini yang diinputkan itu adalah jari-jari atau simbolnya atau variabelnya adalah R. Kemudian di sini kita gunakan konektor one page. Kenapa digunakan konektor one page? Karena kita akan melanjutkan flowchart ini samping flowchart yang sudah kita buat, berarti masih dalam satu halaman. Dan di dalam konektor one page maupun off page itu harus dibuatkan suatu penomoran, bisa menggunakan angka, bisa menggunakan huruf. Di sini digunakan huruf, yaitu kita tandai atau labeli konektor one page ini dengan huruf A, sehingga ketika flowchartnya ini dilanjutkan di halaman yang sama, maka kita harus buat lagi satu simbol konektor one page dengan label yang sama.
Ini berarti menunjukkan bahwa flowchart yang satu dengan flowchart yang kedua ini ada kaitannya atau lanjutan. Selanjutnya kita ke simbol proses. Ya, kenapa digunakan simbol proses? Karena di sini adalah langkahnya itu untuk mencari luas. Berarti ini adalah suatu proses pencarian luas, di mana luasnya itu didapatkan dari proses Pi kali R atau jari-jari kali R atau jari-jari. Ya, setelah luasnya ditemukan, kemudian kita lanjutkan lagi dengan menampilkan luasnya. Ya, maka digunakanlah simbol input output untuk menampilkan hasil dari proses pencarian luas. Ya, setelah luas ditemukan, berarti langkah yang terakhir selesai. Maka digunakan juga simbol terminator sebagai penanda bahwa flowchart yang dibuat itu sudah selesai. Bagaimana teman-teman? Sudah disimak dengan baik penjelasan mengenai penyajian algoritma? Nah, sekarang tugas untuk kalian, saya harap dicatat. Soalnya adalah buatlah algoritma, kemudian pseudocode dan flowchart untuk mengkonversi waktu dari jam ke detik. Oke, sudah dicatat? Terus bagaimana cara mengumpulkan tugasnya? Oke, nanti akan saya jelaskan di akhir video ini. Tapi sebelumnya mari kita lanjutkan dulu pembahasannya lagi sedikit mengenai struktur dasar algoritma. Terdapat 3 struktur dasar algoritma. Yang pertama itu adalah runtutan aksi atau sequence. Dan yang kedua itu adalah pemilihan atau selection. Dan yang ketiga itu adalah perulangan atau iteration. Struktur dasar algoritma berdasarkan runtutan atau sequence itu digunakan untuk program yang pernyataannya secara sekuensial atau urutan. Jadi sebuah runtutan terdiri dari satu atau lebih instruksi, di mana setiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya, yaitu sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya itu selesai dikerjakan. Urutan dari instruksi menentukan hasil akhir dari suatu algoritma. Jadi bila urutan penulisan berubah, itu mungkin saja akan mengubah hasil outputnya atau hasil akhirnya bisa berubah juga. Kemudian ada struktur dasar algoritma berdasarkan pemilihan atau selection. Struktur dasar algoritma ini digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau penyeleksian kondisi. Jadi kadangkala terdapat suatu kejadian yang baru akan dikerjakan jika suatu kondisi tertentu telah terpenuhi. Pemilihan yaitu instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu, di mana kondisi itu adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau true atau bernilai salah atau false. Satu atau beberapa instruksi itu hanya dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar. Sebaliknya, apabila salah, instruksi tidak akan dilaksanakan.
Kemudian struktur dasar algoritma yang terakhir itu adalah perulangan atau iteration. Struktur ini digunakan untuk program yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Salah satu kelebihan komputer itu adalah kemampuannya untuk mengerjakan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang tanpa mengenal lelah. Jadi kita tidak perlu menulis instruksi yang sama secara berulang, tetapi cukup melakukan pengulangan dengan instruksi yang sudah tersedia. Jadi pengulangan merupakan kegiatan mengerjakan suatu atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Ya, itulah pembahasan kita hari ini mengenai dasar-dasar algoritma. Saya harap apa yang saya jelaskan itu bisa dipahami dengan baik. Jika belum, teman-teman bisa putar ulang lagi videonya, atau teman-teman bisa tanyakan nanti di Classroom atau di grup WhatsApp. Tentunya terkait dengan materi yang kita bahas hari ini atau yang sebelumnya. Oh ya, terkait pengumpulan tugasnya, tugas yang sudah saya berikan tadi, itu silakan dibuat jawabannya di buku tulis atau di buku catatannya dengan urutan. Yang pertama itu adalah jawaban dari algoritma, yang kedua adalah jawaban dari pseudocode, dan yang ketiga adalah jawaban dari flowchart. Setelah itu, tugas yang sudah dibuat, yang sudah dijawab, itu silakan difoto atau di-scan dengan sejelas mungkin. Selanjutnya kalian kumpulkan melalui Google Classroom, di mana nanti akan saya sediakan form untuk mengupload atau mengunggah tugasnya. Untuk itu saya akhiri video ini. Sampai berjumpa lagi di video yang berikutnya, tentu dengan materi yang baru. Terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om.